Halo teman-teman semua, welcome back to this channel. So di video kali ini ya kita masuk modul baru ya, yaitu deep learning. Jadi deep learning ini sebenarnya bisa aja masuk ke modul machine learning ya, tapi ini the whole different model ya. Jadi di machine learning kita belajar beberapa model kan ya, ada linear regression, logistik, SVM, ya, KNN dan lain sebagainya. Nah, tapi di modul kali ini kita hanya membahas satu model ya yang sangat-sangat versatile, yang sangat-sangat banyak dipakai ya. Kenapa? Karena ini bisa generalize very well di semua data ya, baik itu linear maupun non-linear, tapi kebanyakan non-linear ya. Dan satu lagi, kita pakai deep learning ya, itu ketika data kita udah banyak ya, udah banyak datanya. Kalau data kita sedikit, deep learning ini kurang baik untuk dipakai ya, karena deep learning itu nanti akan memiliki banyak sekali neuron ya, atau banyak sekali weight yang akan kita pelajari nanti ya. Oke, so kita berangkat dari topik-topiknya dulu yang kita bahas ya. Yang pertama di video kali ini kita bahas neural network itu apa ya. Apa itu neural network? Terus untuk next video ya, gua akan jelaskan gimana cara neural network itu di training ya, melalui yang namanya nanti backpropagation ya. Terus nanti juga ada demonya ya untuk video kedua. Jadi untuk video ini kita nggak ada demo ya, kita hanya melihat neural network itu apa sih gitu ya. Oke, terus berikutnya ada problem lagi untuk deep learning, yaitu vanishing atau exploding gradient. Nah, nanti juga ada solusinya ya, gimana caranya supaya tidak vanishing atau exploding. Nanti kita bisa pakai initialization, ya, random initialization, ataupun batch normalization gitu. Oke, untuk nextnya ada namanya gradient optimizer. Ini kayak sebuah optimizer gradient descent gitu ya. Jadi gradient descent tuh ternyata ada cara yang lebih cepat dari gradient descent gitu. Nanti kita belajar lebih lanjut sama ada recolorization, gimana caranya supaya nggak overfit. Ya karena deep learning memang karena banyak sekali neuronnya, banyak sekali beratnya, weightnya, jadinya tuh tend to overfit gitu. Ya. Terus berikutnya kita belajar langsung ke prakteknya ya, karena deep learning itu sebenarnya banyak sekali hyperparameternya teman-teman yang harus kalian research ya. Jadi kayaknya kalau pakai research CV ya atau cross validation kayaknya terlalu lama gitu. That's why scientist ya, para PhD itu sebenarnya sudah memiliki guideline-nya ya, sudah meresearch sedemikian rupa ya. Jadi supaya kita nggak perlu reinvent the wheel ya, kita nggak perlu mulai dari nol lagi gitu. Nah, that's why di sini ya ada namanya CNN ya, atau Convolutional Neural Network. Jadi nanti gue bagi dua, ada yang intuitionnya itu apa, ya terus praktisnya kayak gimana. Nah ini karena gue masih belum masuk ke sini ya, buat bikin PPT-nya, bisa aja ini lebih dari dua teman-temannya, bisa aja lebih dari dua video nih. Karena ini gede banget sebenarnya CNN ya, banyak sekali cara-caranya gitu. Sama kayak RNN ya, RNN juga atau recurring neural network. Ini biasanya dipakai untuk teks ya, untuk translate teks dan lain sebagainya. Kalau CNN kebanyakan untuk gambar gitu ya. Meskipun kadang juga bisa teks ke CNN tuh, tapi kebanyakan pada awalnya itu untuk gambar sebenarnya. Oke, terus ada lagi transfer learning. Kita akan belajar juga gimana cara apa ya, kita mengambil model ya dari hub ya, dari pihak lain, terus kita training sesuai dengan yang kita mau gitu, namanya transfer learning. Jadi ditransfer gitu ya, kayak otaknya itu ditransfer dari satu ke yang lain, terus yang lain tuh diubah gitu. Nah kita akan baca nanti. Terus ada lagi pengenalan ke generative AI itu apa sebenarnya, terus komponennya apa aja gitu ya. Karena zaman sekarang udah terkenal banget ya, ChatGPT, terus Anthropic, DeepSeek dan lain sebagainya. Jadi kita masukin juga ya di konten ini. Sebetulnya kita baca tentang Generative Adversarial Network ya, atau GAN. Nah, ini tuh biasanya digunakan untuk mengenerate image dari nol ya. Zaman dulu sebelum ChatGPT keluar, itu sempat viral teman-teman ya, ada muka-muka orang ya yang ternyata gambar muka-muka orang itu nggak pernah ada sebelumnya. Itu hanya dibuat oleh AI gitu ya mukanya. Nah, itu ada pakai namanya GAN atau Generative Adversarial Network. Nanti kita belajar ini. Terus berikutnya yang paling saat sekarang ya,
Midjourney, terus ada lain-lain dan sebagainya itu pakai Stable Diffusion gitu. By the time video ini diambil, ChatGPT itu barusan mengeluarkan juga image generation, tapi bukan pakai Stable Diffusion ya. Dia mungkin lebih pakai Transformer. Nah, itu lebih bagus lagi ya. Jadi mereka bisa mengenerate image dengan teks yang sempurna gitu. Nah, itu nanti kita belajar di mungkin di modul lain ya, modul Large Language Model mungkin. Ya, meskipun ini terkait gambar, tapi ada suatu arsitektur ya yang kayaknya nggak pas untuk dimasukin di modul ini. Takut terlalu banyak nanti ya. Namanya ada transformer ya. Tapi nanti kita akan belajar di modul lain ya, bukan di modul ini. Oke, terus terakhir mungkin kita akan bahas juga tentang parallel processing ya. Di CUDA itu gimana? CUDA itu gue lupa kepanjangannya apa, tapi ini punyanya si Nvidia ya untuk bisa menjalankan proses-proses ya dengan paralel di GPU ya. So kita mulai dari yang pertama dulu ya, neural network itu apa sih gitu. Oke, kita berangkat dari permasalahan dulu. Kenapa kita harus pakai neural network ya? Jawaban sederhananya adalah satu ya, karena non-linearity ya. Karena kalau pakai model lain, model seperti linear regression dan lain sebagainya, dia itu nggak linear ya. Dia itu linear gitu. Jadi dia nggak bisa, misalkan mau classification seperti ini nih, kita nggak bisa pakai logistic regression teman-teman ya. Bisanya pakai apa ya? Pakai SVM bisa, pakai decision tree bisa ya. Tapi kalau di praktisnya ya teman-teman, neural network ini jauh lebih bisa di scale up gitu. Ya, secara komputasi itu jauh lebih bisa di scale up, lebih bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Maksudnya lebih friendly untuk industri gitu. Ya. So ini video ini ya, atau mungkin sampai video ke depan, gue banyak sekali mengambil source dari Coursera ya, dari Deep Learning Specialization ya. Instrukturnya adalah Bapak Andrew Ang ini ya. Jadi mungkin kalian bisa mengunjungi ya, nanti gue taruh di deskripsi untuk linknya. Untuk course-nya sendiri bisa gratis ya kalau kalian mau mengaudit course-nya, tapi kalau kalian mau mendapat sertifikat kalian perlu bayar mungkin sekitar $50 gitu ya sebulan gitu. Tergantung kecepatan kalian ya. Oke. So, kita mulai. Misalkan ada nonlinear classification nih ya. Jadi kita mau menggambar garis pink ini ya untuk memisahkan antara yang X dan yang 0 gitu ya, atau yang O. Nah, mungkin cara awal kayak gini ya. Ini kan polynomial regression ya kan. G itu anggap aja seperti sigmoidnya ya. Kalau kita satu lagi teman-teman ya. Gue lupa ngasih mention di deep learning ini ya. Ada prerequisite-nya ya. Kalian harus menyelesaikan video-video machine learning di modul machine learning sampai ke classification evaluation ya. Sebelum itu jangan langsung loncat ke sini ya. Jadi prerequisite-nya itu ya, harus udah nonton video semuanya sampai yang classification evaluation. Jadi kalian udah paham, familiar dengan apa itu linear regression sama logistic regression. Atau lebih baik kalian juga mempelajari satu model lagi ya. Bebas mau SVM, decision tree dan lain sebagainya gitu. Ya. So, itu teman-teman. Jadi mungkin gue lanjut ya. Ini mungkin kayak polynomial regression ya. Q itu berarti sigmoid ya. Anggap aja nih kayak sigmoid atau tan H gitu ya. Jadi ada theta 0. Theta 0 tuh di sini nggak ada X-nya. Berarti apa? Berarti ini adalah bias, teman-teman ya. Ini tuh weight, dan seterusnya. Tapi karena ini polinomial, makanya di sini ada X1 kali X2 di sini, teman-teman ya. Ada X1 kuadrat kali X2 dan seterusnya. Ya. Sebenarnya ini sih udah non-linear ya, nggak perlu ada G juga nggak apa-apa gitu. Bisa aja bikin seperti ini ya. Jadi gitu teman-teman. Oke. Nah, kalau kalian mau pakai ini semua, ya, nih, ya X1 kuadrat, X1, X2. Pertanyaannya adalah, ini kan ada sampai 3, pangkat 3. Mau sampai pangkat berapa gitu ya. Terus misalkan ada 5000 fitur, ini kan X1 sama X2 doang. Kalau ada X3, X4, kalian mau mengkalikan semua ya. X1, X2, X3, X4 gitu. Ya, mau berapa ininya? Apa namanya? Kombinasinya ada berapa gitu. Ya. Bayangin kalau ada 5000 fitur.
Oh, bayangin kalau misalkan ada 100 doang nih ya, 100 sampai X100 itu 100 fitur. Kalau kan gabung-gabung ini kurang lebih kalau Bapak Andrew Ng ini ngitung sekitar 5.000 fitur, teman-teman ya. Seperti itu. Atau bahkan oh, ini kalau kuadrat ya. Ini kalau pakai kuadrat. Kalau kalian tambahkan pangkat 3 di sini bisa aja sampai 170.000 ya. Gila ya, 170.000 fitur tuh gimana caranya gitu. Makanya sangat tidak efisien ya dengan memakai cara kayak gini, cara polynomial regression. Oke. Nah, ini contohnya ya. Misalkan X1 size. Jadi misalnya nonton bakar ke rumah gitu ya. X2 tuh bedroomnya ada berapa, lantainya ada berapa, umur rumahnya berapa, sampai X100 itu. Nah, nanti bakal meledak ya fitur-fiturnya. Oke. Terus gue mau mencoba dari dasar banget ya. Mencoba permasalahan yang paling simple dulu nih. Misalkan gue ada sebuah data ya, yang dimana datanya ini pemisahnya tuh mirip seperti XOR ya, exclusive OR gitu. Contohnya kayak gini nih ya. Jadi kalau XOR itu kan gini ya. Jadi misalkan A ya XOR B. XOR itu exclusive OR. Jadi itu mirip seperti OR tapi nggak boleh dua-duanya ya. Contoh misalkan kalian punya tiket gitu ya, punya kupon undian gitu. Nah, kupon undian ini dijanji ini bakal dapat mobil atau dapat rumah gitu ya. Nah, tapi kalau kalian mau menukarkan, misal kalian menang gitu ya, kalian nggak mungkin dong dapat dua-duanya gitu. Ya nggak boleh ya. Makanya itu namanya exclusive OR. Jadi kalau ini A ya, ini B-nya. Ini A XOR B ya. Berarti kalau A-nya 1, B-nya 0. Sorry, ini 00 dulu ya. 00 itu berarti 0 kan. Kalau 10 berarti 1. Dia bisa dapat rumah. 01 atau dapat mobil bisa. Tapi kalau dua-duanya dia nggak bisa. Ya, ini namanya XOR gitu. Nah, kita lihat nih di sini X1 ya. Soalnya nggak baca 1 ya, di sini 1. Di sini 0. Ya. Ya mungkin di sini 0 lah ya rata-ratanya ya. Nah, X2 juga ini 0, ini 1. Nah, mungkin bisa kayak gini nih ya, nanti datanya ya. Jadi kalau 1 dan 1, nah dia akan 0 ya, dia akan X di sini ya. Kalau 0 dan 1, dia akan 1 atau lingkaran. 1 dan 0 dia akan 1 lingkaran, kok 0 dia akan 0. Nah, ini teman-teman, classification-nya tidak bisa pakai linear ya. Karena garis apa yang bisa memisahkan semua ini? Nggak bisa. Ya, misalkan garis ini, ya nggak bisa dong. Ya, ini kan beda. Ini sama ini kan beda. Gitu ya. Ini gue hapus ya, teman-teman. Kalau garisnya ini, nggak bisa. Ya, karena ininya di luar. Ininya gabung sama lingkaran gitu. Nah, jadi nggak ada garis yang bisa memisahkan. Ya, makanya garisnya harus melengkung-melengkung gini. Nah, kita akan belajar gimana cara membuat ini tanpa pakai polynomial regression yang ribet kayak gini ya. Oke. Ini bisa aja pakai NOR ya. XNOR itu ya not X1 XOR X2 ya. Sama aja, cuma dibalik, yang X jadi O, yang O jadi X. Nah, kita gimana sih caranya ya? Gimana caranya membuat hal kayak gini gitu. Nah, pertama kita coba bikin dulu kalau koordinat N. Ya, kalau koordinat N itu kan berarti gini ya, koordinatnya ya. Sorry, di sini deh ya, di sini. Kalau N itu berarti misalkan ini 1, ini 0, ini 0, ini 1. N itu kan akan O kalau misalkan dia 1 gitu ya, 1 dan 1. Sisanya dia X. Gitu. Nah, kayak gini ya. Nah, ini tuh dia bisa mungkin agak bisa lah ya, agak possible untuk dibuat kayak semacam pembatas linearnya gitu. Ya, kayak gini kan. Nah, makanya di sini kita coba ya. Pertama, ada berarti inputnya ada 2 ya. Ada X1 sama X2 gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita lihat di sini, misalkan X1-nya plus 20 weight-nya, X2-nya plus 20, bias-nya minus 30, kita lihat di sini. Ya.
Jadi X1-nya tuh ya antara 0 atau 1 doang ya himpunannya ya. Terus X2-nya juga sama gitu. Terus kita masukin nih, misalkan X1 0, X2 0 gitu ya. Berarti minus 30 dong ya, G minus 30. Ya, kalau 0 1, berarti ini 0 ya. Ini 0, ini 1. Berarti 20 minus 30, minus 10. Sama hanya sama 1 0 minus 10 juga. Tapi kalau 1 1 berarti 40 dikurangin 30, G 10. Ya. Kalau kita kasih sigmoid di sini ya karena ini kurang dari 0, makanya di sini 0 hasilnya ya. Ini 0, ini 0, ini 1. Ya, jadi kita bisa membuat suatu apa namanya? Kita bisa membuat suatu neuron N ya, atau suatu model N dengan pakai ini doang ya. Cukup untuk satu logistic regression. Ya, kita bisa menebak. Oke, satu lagi ya. Kalau OR. Nah, kalau OR ya sebenarnya sama aja ya. Ininya 20, ini 20, tapi biasnya dibuat lebih kecil, minus 10 ya. Karena kalau kalian lihat di sini, kalau OR kan ininya harus 1 ya. Ya udah thresholdnya dibuat lebih kiri lagi. Jadi misalkan kurang dari minus 10 baru dianggap itu 0. Kalau lebih besar sama dengan minus 10 dianggap 1. Udah jadi OR nih. Ya. Udah jadi OR nih. Gitu. Ya, kalian masukin aja ya. 0, 0, C minus 10. Ya, 0, 1, 20 minus 10. Jadi G10 gitu. Ya, kita mainin ininya doang. Biasnya doang. Gitu. Nah, kita udah bisa nih ya bikin AND, bikin OR. Ya. Nah, gimana cara kita membuat kayak tadi, kayak ini gitu. Nah, kita bisa gabungin teman-teman ya. Kita bisa gabungin dengan cara kayak gini. Ya. Sorry, sebentar. Oke, kita bisa gabungin. Oh, sorry, ini berarti goalnya adalah XNOR ya, bukan XOR. Entah kenapa ya. Oke, goalnya XNOR. Nah, kalau goalnya XNOR, kita bisa gabungin nih. Jadi yang dari awal ini, ya. Jadi nanti ada dua macam model lagi ya. Ini tadi model yang N, ya kan? Ini gue pakai yang lain deh ya. Magenta ya. Nah, ini tadi model yang N. Oke. Nah, ini model yang sorry, ini model yang NOR ya, atau NOR. Nah, not X1 and not X2 kan sama aja kayak negasi dari X1 or X2. Ya kan? Nah, ini adalah modelnya ya. Terus kita gabungin nanti dengan OR gitu. Kalau kalian lihat di sini ya, lihat tabel ini berarti X1 00 ya. Berarti kalau lewat yang N, ya dia jadi 0 ya kan. Ini kan N ya, ini kan N semua. Jadi wajar lah ya. Nah, terus ini pakai XOR ya. XOR itu ini OR ini terus dibalik gitu ya. XOR kan tadi kan ini 0111, kita balik aja jadi 1000 ya. Untuk weight-nya tinggal dibalik aja teman-teman ya. Yang ini negatif jadi positif, yang ini positif jadi negatif ya. Kalian lihat nih sama kayak gini nih. Nah, sekarang ada dua kayak intermediate state gitu ya. Ada dua intermediate result. Nah, resultnya ini kita ORin gitu ya. Kita ORin. Jadi ini OR ini jadi 1 ya. Ini OR ini jadi 0, ini OR ini jadi 0, ini OR ini jadi 1. Nah, sekarang jadi finalnya adalah si X0 ini. Jadi kita bisa melihat ya. Jadi kalau dilihat di sini kalau 00 ya, 00 dia itu 1 nih di sini ya. 1 tuh tadi berarti X ya. Di sini X. Nah, 01 berarti 01 itu berarti O ya, karena 0. Terus 10 itu 0. Terus 11 berarti 1. Nah, sekarang
Kita bisa bikin seperti ini gitu ya. Nah, tapi dengan catatan kita harus ada internal state di sini ya. That's why ini sangat penting teman-teman ya, namanya internal state ini, atau namanya nanti hidden layer ya. Kenapa namanya hidden? Karena secara mata awam ya, secara mata manusia biasa, kita tuh hanya melihat input sama outputnya apa gitu. Kita nggak bisa ngelihat hiddennya gitu ya. Dan hiddennya ini nanti kita juga nggak bisa kayak memilih, oke gue mau milih ini jadi N secara eksplisit atau ini OR secara eksplisit, nggak bisa gitu ya. Ini cuma contoh aja ya. Kenapa kita perlu deep learning atau kenapa kita perlu ada hidden layer ini gitu ya. Jadi kalau di praktisnya nanti ya, ini tuh akan menjadi satu neuron teman-teman, namanya adalah neuron ya, atau yang ada weight-weightnya itu ya. Terus nanti ada beberapa neuron lagi di satu layer ini, satu hidden layer. Nah, nanti kalau di praktisnya bisa sampai ratusan ya, atau puluhan. Nggak mungkin kita satu-satu kan. Oke, gue mau yang ini yang N, gue mau yang ini yang OR, atau mau ini apa gitu. Ya, jadi otomatis aja ya. Kita pakai, kita siapin weight-nya ya, di initialize random. Nanti tinggal modelnya aja yang mau nge-training gitu. Nanti otomatis akan diubah-ubah si weight dari ini ya. Oke, lanjut. Ini adalah linear regression biasa sebenarnya ya, tapi ini ada beberapa ditranslate menjadi linggonya deep learning gitu. Ya, jadi yang pertama X seperti biasa ya. Terus di sini ada theta, theta itu sama kayak W ya, atau weight sama aja ya, atau parameter lah sama aja. Jadi deep learning itu termasuk parametric model ya, yang punya parameter. Terus di sini ada X0, X0 tuh biasnya gitu ya. X0 tuh anggap aja 1 gitu. Jadi supaya lebih enak, ini langsung aja kita kasih X0 di sini 1 gitu ya. Gitu, supaya lebih nyatu aja gitu. Jadi kita nggak perlu WX plus B, cukup WX aja gitu. Tapi W-nya di sini ada nolnya, theta nolnya ya. Gitu teman-teman. Oke, berarti theta nol ini berarti biasnya ya. Ini selalu 1. Oke, terus udah ya berarti ya. H theta X berarti ingat ini ada sigmoidnya ya. Di sini ada sigmoidnya nanti. Nah, sigmoid ini namanya adalah activation function. Nanti kita akan baca lebih lanjut ya. Tapi yang penting kita tahu dulu apa namanya, building blocks dari deep learning itu adalah neuron namanya ya. Neuron. Ini adalah satu neuron. Atau yang tadi ini ya, ini adalah satu neuron. Terus ini satu neuron lagi, ini satu neuron lagi gitu ya. Nah, ini deep learning teman-teman ya. Deep learning ini tadi ya, kayak tadi ada sebuah hidden layer di sini ya. Ini ya, hidden layer. Gitu. Jadi di hidden layer ini kita nggak bisa lihat itu. Bukan kita nggak bisa lihat ya, maksudnya orang yang menggunakan nggak bisa lihat. Yang bisa lihat tuh ya hanya inputnya apa, ya, terus outputnya apa gitu. Ya, jadi input layernya sekian, output layernya sekian. Ingat X0 tuh 1 ya, karena dia tuh bias. Bias unit ya, ini juga ada biasnya ya. Nah, nanti di deep learning bisa aja hidden layernya ada banyak teman-teman ya. Di sini kan ada layer 1 input layer, layer 2 hidden layer, layer 3 namanya output layer. Nanti di deep learning bisa aja nanti ada banyak ya. Contoh misalkan nanti seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya. Jadi nanti untuk satu neuron, dia akan connect ke neuron lain semuanya gitu. Gitu ya. Ini nggak harus selalu 3 ya teman-teman ya. Bisa aja nanti 4 atau 5 gitu. Bisa aja nanti di sini ada 5. Tapi sisanya 3 itu bisa aja, mungkin aja gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi hidden layer itu adalah yang di tengah-tengah ini teman-teman ya.
ini sama ini itu bukan hidden layer. Ini input layer dan ini output layer. Hidden layer di tengah-tengah. Ya nanti kalau kalian nanti lihat CNN atau apa itu bisa sampai puluhan layer teman-teman ya. Gitu. Oke. Terus number of layer ini juga hyperparameter. Jadi kita perlu mencari ya number of layer yang pas itu berapa. Tapi tenang aja, kalian nggak perlu cari dari nol karena udah di research oleh para PhD gitu. Nanti kalian tinggal pakai aja. Tapi yang perlu kita tahu, kenapa sih perlu ada layer gitu ya? Kenapa perlu banyak layernya? Ya, kenapa nggak cukup satu doang gitu ya? Kenapa perlu banyak? Karena nanti ya di dunia nyata nggak sesederhana ini problemnya ya. Bayangin kita mau mempredik anjing atau kucing ya. Nggak ada gambar yang kayak gini tuh anjing gitu ya. Atau kayak gimana tuh kucing, atau gimana itu gajah, itu nggak ada. Ya, sangat-sangat tidak linear dan sangat kompleks. Makanya layernya tuh harus dibuat banyak untuk mengabstraksi ya. Untuk mengabstraksi ininya fitur-fiturnya gitu. Bisa aja nanti layer pertama kita mau detect kita mau detect kayak jarinya dulu ya, jarinya nih anjing atau enggak. Di layer kedua jari-jarinya digabungin jadi tangan gitu ya. Terus layer ketiga nanti seterusnya mungkin tangannya digabungin sama badannya terus jadi bisa predik ini anjing atau bukan gitu. Ya, intinya gitulah ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di CNN ya. Jadi intermezzo doang. Oke. Nah, ini ya yang kayak tadi deep learning. Ini hidden layer yang di tengah-tengah ini ya. Saya di sini tuh output layer ya dan yang di awal input layer namanya. Nah, kenapa namanya neuron? Karena neuron itu bahasa dari sistem saraf ya di otak kita gitu. Atau bukan di otak doang sih ya harusnya ya. Oh, sorry, neuron iya di otak. Kalau jaringan saraf di manapun bisa. Ya, kalau neuron di otak yaitu anatominya gini ya, ada dendrit, ada nukleus dan lain sebagainya. Ya, tapi ini itu basic neuron gitu. Nah, nanti neuron itu dia akan menggabung dengan neuron yang lain gitu ya. Jadi contoh misalkan, aduh gue nggak terlalu paham nih biologi. Jadi misalkan akson ini ya, atau dendrit ya, yang akan connect ke neuron lain gitu. Neuron lain dia akan connect ke sini ya. Mungkin neuron lain akan connect ke sini. Harusnya ini enggak ya, karena terminal ya. Ya mungkin di dendrit ini ya. Nih, dia akan connect ke sini nanti gitu. Nih kalau kalian lihat ya. Oke, ini dendrit, oh ini akson. Ini yang menghubungkan berarti ya, akson ya, menghubungkan ke sini gitu. Nah, intinya gitulah ya. Intinya tuh neuron tuh saling menghubungkan satu sel dengan sel yang lain. Jadi kita bisa berpikir ya, kita bisa punya otak, kita bisa berpikir sesuatu yang kompleks. Sama kayak ini ya. Satu neuron ini terhubung ke semuanya, ya, terhubung ke semuanya, terhubung ke layer sebelumnya sama layer setelahnya. Ya, tapi neuron ini dia tidak aware dengan neuron yang lain ya. Ini kalau kalian lihat nih nggak ada direct connection ke sini gitu. Dia cuma ada direct connection ke yang sebelum dan setelahnya. Ya, jadi kayak gitu. Itu neuron ya. Oke, kita langsung masuk ke notasi matematikanya ya teman-teman ya. Neural network itu kayak gimana sih notasinya? Nah, notasi neural network itu kadang berbeda ya antara satu pengajar sama pengajar yang lain. Tapi di sini gua ngikut Bapak Andrew Ng aja ya, karena one of the best lecturer ya terkait deep learning atau machine learning. Nah, jadi di sini ada beberapa huruf-huruf ya. Kalian udah tahu lah ya X, Y, sama P itu apa ya. Jadi X itu input, W itu weight-nya ya atau beratnya, B itu bias ya. Setelah itu kita akan gabungin kan ya. W transpose kalikan X tambah B. Ini jadi suatu bilangan yang namanya Z ya. Jadi Z itu berarti gabungan dari weight X dan biasnya gitu ya. Nah, terus ada namanya A di sini ya. A itu adalah Z juga, tapi setelah dilakukan activation function kayak sigmoid gitu. Ya, di sini ini adalah activation ya. Ini kenapa gini deh? Kenapa keriting-keriting gini ya? Activation gitu. Aduh. Activation. Ya, oke lah ya, activation function gitu. Nah, terus L ini adalah loss function ya. Loss function
si A, jadi A itu kan setelah dilakukan sigmoid ya kan. Nah, kalau kalian ingat, kita pernah belajar logistic regression, si A akan dikurangin sama Y-nya ya, atau probability si Y-nya. Gitu ya. Jadi, ini koma ya, sorry, ini koma gitu. Nah, berarti ada predicted-nya ya, prediksinya, terus ada Y-nya, ya, terus kita kalkulasi loss function-nya gitu. Nah, di sini kita lihat A itu sama kayak Y hat ya. Y hat itu sama kayak A, atau predicted-nya sama kayak A gitu. Ya, dan harusnya ini juga mendekati, yang bagus ya, mendekati nilai Y ya. Oke, kita lanjut ke yang bawah. Yang bawah ini adalah udah deep learning ya. Ini masih belum deep learning, ini udah deep learning yang bawah. Nah, kalian lihat di sini. Kita menyebut suatu layer itu dengan ada kurung siku di atas ya. Jadi pertama ada set 1. Set 1 itu berarti ini nih, teman-teman ya. Set 1 itu berarti the whole layer ini yang di biru-biru ini loh. Ya. Ini adalah set 1. Ya. Biasanya sih setengah gini ya. Setengah. Set 1 itu yang kiri ya, yang kiri ini. Ya, kenapa dibuat setengah? Karena setelahnya kan harus di convert ke A ya. Jadi makanya setengah ini gitu ya. Nah, itu set 1 sama dengan W1 kalikan X. Ya, W1 itu berarti semua weight yang mengarah ke sini gitu ya. Ini nih, yang garis-garis yang gue pingin ya. Ini adalah W1 semua. Ya, berarti ada 9 di sini ya. 3 kali 3, ada 9 weight. Ya. Terus di sini ada X, ada inputnya, terus ditambah bias. Ya, bias itu ya berarti di sini ya, di sini. Atau mungkin kalau mau X0 sama dengan 1, tapi di sini ya ditambahin bias lah ya, biar nggak bingung gitu. Jadi ada biasnya juga yang tidak terkait X. Nah, udah dapat nih set 1, ya. Set 1. Terus kita ubah jadi A1, ya. A1 sama dengan set 1 dimasukin ke activation function ya. Di sini mungkin pakai sigmoid gitu. Terus set 2 yang di sini teman-teman, kita hitung lagi dengan cara ingat W-nya udah bukan W yang di sini ya, tapi W yang di dalam ini. Ini adalah W2, 1 2 3. Jadi ada 3 elemen ya di W2 ini. Terus A1 ya. A1 di sini. A1 itu apa? A1 tadi yang ini ya, sorry, ini gue ubah lagi misalkan jadi yellow lah ya, tidak terlalu kelihatan yellow. Apa ya, green, oke, green ya. Ini adalah A2-nya, sorry, A1-nya ya. Kita mau menghitung set 2 ya, berarti dari A1 ini ya kita hitung sama weight-nya. Ditambah jangan lupa di sini ada biasnya juga ya. Di sini ada biasnya juga ke sini gitu. Gue ganti lagi jadi magenta. Nah, ini sekarang menghitung si set 2-nya yang di sini ya, setengah yang di sini nih. Setelah itu kita hitung A2-nya ya, yang ada di setelahnya lagi di sini ya. Kita hitung A2-nya. Terus terakhir ya berarti A2 itu sama kayak Y hat ya. Kita hitung loss-nya. Ya, kurang lebih seperti ini notasinya ya. Ingat, untuk setiap layer dia punya weight-nya sendiri-sendiri. Ya, setiap layer dia punya weight-nya sendiri-sendiri. Dia juga punya bias-nya sendiri-sendiri. Gitu. Oke. Oke, lanjut. Ini lebih kompleks lagi ya. Ini lebih dalam lagi nih, teman-teman ya. Jadi, persiapkan diri kalian ya. Kalau mau istirahat, oke, pause dulu ya. Nanti dilanjut. Nah, bedanya apa ini sama ini? Ya, ini tuh kita masih anggap ini jadi satu kesatuan nih, teman-teman. Ya, sekarang kita mau pecah lagi. Kita mau pecah ini jadi masing-masing ini ya. Masing-masing neuron gitu, bukan per layer. Nah, contohnya ini nih ya. Ini adalah hidden layer ya kan? Yang di sini hidden layer. Nah, sekarang kita mau menghitung set 1 ya. Set 1 itu di mana, teman-teman ya? Set 1 itu ada di sini ya. Inputan ini itu set 1. Terus set 2 berarti ada di sini, set 2. Set 3, set 4. Nah, sekarang kita mau menghitung set 1. Ya, caranya gimana? Caranya adalah dengan ini ya.
ini kita lihat di sini kan tadi cuman W1 nih di slide sebelumnya. Tapi di sini kita detailin lagi. Jadi ada W1 1. Nah, maksudnya apa W1 di sini? Di sini tuh maksudnya W yang mengarah ke A1 sini. Ya. Berarti apa aja W1? W1 berarti ini 1 2 3. Ya. Ini adalah W1. Ya. Dikalikan X. X-nya ya di sini berarti 1 2 3 langsung gitu ya. Karena ada 3 ya, karena 3 apa namanya? 3 weight. Terus ada X di sini, ya kita dot productin aja. Jadi nanti jadi satu value gitu ya di dot product. Terus jangan lupa ditambah biasnya juga ya. Jadi untuk setiap neuron itu ternyata ada biasnya ya. Jadi untuk B1 nanti ada B2 di sini ya. Bias B2, B1, B2, B3, B4. Gitu ya. Bias 3, bias 4 gitu. Nah, B11 berarti bias untuk neuron ke-1 yang setelahnya, tapi di layer yang 1 gitu. Ya, terus cara menghitung A11 yang di sini ya berarti dengan memasukkan set 1 ke ini cultivation function dan seterusnya ya, yang lain juga gitu. Nah, kalau kalian lihat si apa namanya dimensinya ya, X1 sampai X3 itu dia bentuknya vektor ya. Vektor dengan barisnya itu adalah N kali 1, di mana N itu jumlah X-nya. Ya. Sedangkan kalau W1 ini tanpa transpose ya berarti ya. Kok tanpa transpose berarti gini ya. Ini adalah W1. Terus ini W2. Dan seterusnya. Kalau kalian lihat di sini, kalau W1, berarti ini kan ada 3 elemen ya, berarti ya. Kalau W1 doang berarti ada, oh ya, berarti ada N elemen ya. Ya kan, berarti ini barisnya ada N. Kolomnya ada berapa? Kolomnya tergantung ini ya, tergantung neuronnya. Misalkan neuronnya itu apa ya? Udah N ini, neuronnya mungkin K gitu ya. Nah, berarti ini N kali K, di mana N itu adalah bentuk ininya ya. N itu inputannya, terus K itu adalah setelahnya berapa. Ya, tapi kalau di deep learning ya harus dibalik, harus ditranspose ya. Kenapa? Karena N kali K di matrix multiplication sama N kali 1 tuh nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi makanya ini harus dibalik, jadi K kali N. Nah, ini baru cocok nih, K kali N kali di matrix multiplication N kali 1 kan hasilnya jadi K kalikan 1 nih. Dimana K itu jumlah neuron di sini kan. Terus kita jumlahkan dengan biasnya. Biasnya itu juga sama. Biasnya itu dimensinya adalah K kali 1. Ya, berarti pas ya, ini kan elemen wise operation nih, gitu. Jadi nanti jadinya kayak gini. Ya, persis kayak ini gitu ya. Oke. Berarti ingat ya, berarti W1 transpose itu dia mendatar gitu ya. Jadi untuk yang untuk ini dia itu mendatar ya di sini. Ya, terus misalkan yang merah ya, yang merah itu misalkan kedua nih ya. Nah, itu ini. Ya, terus gua ganti lagi misalkan warna cian ya, warna cian. Nah, ini. Terus terakhir warna grey ini gimana? Oke, boleh ya. Grey. Jadi yang keempat ya. 1, 2, 3. Ini grey. Nah, gitu teman-teman. Oke, jadi ini 4 kali 3, 3 kali 1, berarti jadi 4 kali 1. 4 kali 1 tambah 4 kali 1 sama gitu ya. Oke, pelan-pelan ya teman-teman ya.
Karena satu lagi ini lebih tidak masuk akal lagi ya. Oke, sekarang karena kita masih mengabstraksi ini jadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan, kita mau coba pecah lagi nih. Ini jadi satu angka doang ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, sekarang kita mau kalkulasi si ini ya, A1 2 di sini ya. Nah, dengan cara ini ya. Dia mengkalkulasi sebelum-sebelumnya nih. Jadi ini kan tadi urutan ke-1 ya, urutan kedua, urutan ketiga. Ini kan juga sama 1 2 3. Nah, di sini ada suatu notasi lagi ya. Ini adalah matrix of weight ya, yang mengontrol function mapping dari layer C ke J plus 1. Ya, ini layer C, ini layer C plus 1 kan. Nah, ini theta sih ya, theta di huruf besar ya. Jadi theta itu matrix of weight-nya gitu. Jadi ini ya, semua ini ya, ini adalah theta gitu. Nah, sekarang theta 101. Nah, yang tadi di atas itu kan layernya ya. Itu kan layernya, berarti yang di sini nih, yang di awal-awal, ya kan? Terus 10 itu berarti apa? Theta yang menuju ke 1 dan berasal dari 0 gitu. Ya. Theta yang menuju ke 1 dan berasal dari 0. Berarti bias dia ya. Berarti ini bias X0 itu 1 kan tadi. Ya udah berarti biasnya gitu. Terus kalau theta 11 ya berarti yang menuju ke 1 dan berasal dari 1. Ya, berarti yang ini ya. Sorry, gua pakai pointer lagi ya warna merah biar lebih jelas. Berarti ini ya, theta 11 itu. Terus theta 12 ya berarti yang ini ya. Berarti ini cuma satu angka teman-teman ya. Ini bukan array lagi. Ini benar-benar skalar nih. Ini skalar gitu ya. Terus theta 13 berarti yang ini. Gitu. Ya, theta 22. Yang mana theta 22? Berarti theta 22 yang ini ya teman-teman ya. Ya, harusnya udah paham ya maksudnya gimana cara menghitungnya. Oke, terus ini ada suatu teori juga, kalau networknya punya SJ unit di layer C, ya misalkan ini nih ya, punya 3 ya berarti SJ-nya 3. Terus SJ plus 1 unit di layer C plus 1, berarti SJ plus 1-nya di sini kebetulan juga sama 3 ya. Nah, maka theta J-nya ya adalah dimensinya SJ plus 1 kalikan SJ plus 1. Nah, ini maksudnya gimana ya? Maksudnya gini teman-teman. Jadi theta J itu sama kayak ini, sama kayak WT gini ya. Sama kayak ini theta J. Nggak baca ini semuanya theta J. Gitu. Nah, dimensinya berapa? Dimensinya adalah jumlah neuron setelahnya, ya, jumlah neuron yang menuju itu dikalikan dengan jumlah neuron sekarang ditambah 1. Contoh ini ya. Sorry, gua hapus dulu. Jadi berapa dimensi dari ini? Dari theta J ini atau W1 ini. Nah, ini tuh sama ya. Berapa dimensinya? Dimensinya tadi adalah setelahnya itu berapa? Setelahnya kan 4 nih, ya kan? Setelahnya 4 dikalikan neuron sebelumnya ya, X1, X2, X3 ya, ditambah 1. Ya, jadi 4 kali 4 nih. 4 kali 4. Tapi kenapa di sini cuma 3? Karena di sini udah ada biasnya, teman-teman. Ya, jadi kalau nggak mau pakai bias, ya udah berarti di sini X0 ya, yang which is adalah 1. Terus di sini adalah bias kalian ya. Bias yang ini diubah ke sini gitu. Ya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Pelan-pelan ya untuk mengertinya. Oke, jadi dimensinya adalah, jangan lupa barisnya itu adalah jumlah neuron setelahnya ya. Kalau kolomnya jumlah neuron sekarang ya, di layer sekarang, tapi ditambah 1 untuk bias. Oke? Karena di sini dia nggak ada nulis bias ya, dia adanya ini doang nih. Gitu.
Oke. Oke, kita recap ya. Ini nggak recap sih, sorry. Ini nggak recap. Ini ditambah eh satu apa namanya? Satu fitur lagi ya, atau satu istilah lagi, yaitu M ya. Kenapa ada M? M itu adalah example-nya ya. Jadi di sini inputnya ini kan nggak cuma satu ya. Pasti nanti kalau kita pakai batch gradient descent, pasti X-nya ada banyak, nggak cuma satu. Ya, ada contoh ke satu, contoh kedua, contoh ketiga, dan seterusnya. Nah, contoh-contoh ini, jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi X-nya X besar nih. Jadi kalau X besar itu berarti ya si kumpulan dari SX kecil ini gitu. Ya, barisnya adalah dimensi dari ini ya. Nah, tapi kolomnya adalah jumlah sampelnya ya, M-nya gitu. Demikian sama juga sama prediksinya nanti ya, atau A2-nya atau A1-nya prediksinya sama. Ya, nanti hasilnya akan di sini terus dijajarin ya, di stack secara vertikal ya sampai M. Gitu. Nah, untuk menghitung setiap setnya ya, ini kan seperti ini ya. Jadi dari I sampai 1 sampai M, berarti kita iterating over samples-nya ya, over data samples-nya. Oke, ini data sampel pertama ya, berarti set 1 yang ke I, yang ke 1 berarti ya. Ini sama lah kayak tadi ya sebenarnya, cuman kita ketambahan ini aja, ketambahan I-nya. Gitu. Nah, ini kenapa yang W-nya nggak ada I? Ya. Kenapa yang B juga nggak ada I? Kenapa S-nya doang? Ya, karena I itu adalah berbeda-beda untuk setiap samples. Ya, set itu berbeda untuk setiap samples. Kenapa? Karena X-nya juga berbeda nih. Ya, X-nya berbeda untuk setiap sampel. Tapi untuk weight ya, untuk berat sama bias, dia itu akan selalu sama untuk setiap samples. Ya, nggak ada sampel 1 ininya berapa, sampel 2 ininya berapa gitu ya. Jadi ini selalu sama gitu. Oke. Dan berikutnya ya, juga yang A1I ya juga sama. Ini. Terus kalau Z2, W2-nya tetap nggak ada I-nya ya, tapi kalau A-nya tetap ada I. Gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita iterating. Nah, tapi kita bisa pakai namanya nanti matrix multiplication lagi ya, yang lebih canggih gitu. Pakainya langsung kayak gini. Jadi ini langsung ada embedded M-nya di sini ya. Kalau kita lihat di sini sekarang ya. Jadi W1 itu berapa? Apa namanya? Dimensinya ya. Dimensinya adalah ini let's say ini K ya. Let's say ini K, K-nya sama dengan 4. Berarti K kalikan dengan ini ya. Jumlah S1 sampai S3 berarti 3 ya. Terus X itu berapa? X itu tadi ini kan 3 ya. 3 kalikan M. 3 kalikan M. Ditambah biasnya. Biasnya berapa? Biasnya sama kayak ini ya. Sama kayak apa? Neuron setelahnya. Berarti K kali 1. Gitu. K kali 1. Ya. Jadi ini di matrix multiplication di hasilnya jadi K kalikan M. Nah, terus ditambah dengan ini ya, K kali 1 gitu. Nah, gimana caranya? Ya berarti K kali 1 itu ditambah gimana ya berarti ya? Ini kan K kalikan M ya kan. Ini kan misalkan ini vektor gitu ya. Ini kan K. Terus ini kan M. Nah, terus kita mau tambahkan dengan yang ini. Yang ininya 1 doang, ininya K. Ya udah nanti berarti si ininya ya akan ditambahkan ke 1 ini, terus tambahkan lagi juga ke sini, tambahkan lagi ke sini, dan seterusnya. Ya, jadi nanti hasilnya sama ya, set 1 tetap K kalikan M. Ya. Ya. Karena set itu secara implisit dia juga punya ini di sini. Jadi set itu berbeda-beda untuk setiap sampel gitu. Nah, terus sama juga ya, A1 juga sama, K kalikan M. Nah, terus set 2, ya set 2 ini baru beda nih ya. Kenapa beda? Karena dia sekarang di sini kan.
udah bukan K lagi, tapi misalkan L gitu ya. Nah, L-nya sekarang 1 nih di sini. Ya, berarti L kalikan M gitu. Nah, kita coba cross check ya. Berarti W2 sekarang berapa? W2 sekarang berarti L dikalikan K dong ya kan? L kalikan K. Bukan K plus 1 ya, karena ada biasnya nih di sini. Kecuali nggak ada biasnya, boleh kita bilang K plus 1. Nah, tapi ini L kali K. Terus A1-nya tadi kan L kali M. Sorry, K kali M ya. K kali M. Biasnya berarti ini ya, L kalikan 1. Nah, sekarang L kali K di matriks multiplication dengan K kali M jadi L kali M. Terus ditambahkan dengan ini ya. Sama kayak tadi ya, L kali 1-nya ditambah untuk setiap ini gitu. Jadi nanti L kali M di sini. Ya, jadi terakhir ya, A2 berarti L kalikan M. Dimana L itu adalah 1 di sini dan M itu adalah setiap sampelsnya ya. Terus kita langsung sumin ya, atau langsung apain ya, langsung hitung dengan cost function. Tuh, jadi ini barengan gitu ya. Jadi dengan barengan kita bisa langsung menghitung untuk setiap layer, untuk setiap neuron, untuk setiap X1, X2, X3, untuk setiap fitur ya, dan untuk setiap samples. Kita langsung gabungin semuanya perhitungannya. Oke. Nah, di sini kita udah mempelajari ya sampai akhir. Terus mungkin yang mengganjal adalah tentang activation function tadi ya. Karena nggak cuma sigmoid teman-teman ya, kita akan mempelajari yang lain ya. Oke. Alasan pertama, kenapa sih kita pakai non-linearity ya? Sorry. Kenapa kita pakai yang namanya activation function ya? Karena nomor satu alasan adalah karena tidak ada non-linearity kalau kita nggak pakai activation function. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini, kita misalkan punya yang kayak gini ya, misalkan nih input layer, ya, ini hidden layer, ini output, ya, misalkan kayak gini nih. Oke, gini ya. Nah, di sini kan ada activation ya di sini ya. Ada activation, ada activation, ada activation. Nah, bayangin apa yang terjadi kalau kita nggak pakai activation. Kalau kita cuma mengkalikan aja, nggak usah ada sigmoid ya, langsung kalikan aja, terus gabung lagi gitu. Nah, kayak gini lihat ya. Misalkan Y sama dengan WX tambah B. Contoh ini Y ya. Gue ganti lagi jadi magenta biar lebih enak lihatnya. Oke, let's say ini Y. Ya, ini adalah W-nya ya. This is W. X-nya itu adalah ini, ya. Ini adalah X. Ya, semuanya ditambahkan bias, ya. Jangan lupa di sini ada biasnya juga. Nah, terus untuk Y setelahnya, misalkan di sini ya. Ini kan juga Y nih, ya. Y setelahnya berarti apa? Ini let's say W1 ya di sini ya. Ini W1. Terus ini W2. Ya, dikalikan dengan ini kan, dikalikan dengan yang ada di sini semuanya. Berarti W1 kalikan X ya. Tambah B. 1 B1 ya di sini. Terus ditambah B2 ya. B2 itu berarti di sini ya, B2. Nah, jadi kayak gini kan. Nah, terus sekarang kita coba kalikan gitu ya. Ada W2 W1 X. Jadi W2 itu ini ya teman-teman ya. Ini W2 nih. Ini juga. Sorry, ini doang ya. Ini doang W2. Terus ditambahkan W2 B1 tambah B2 ya. Nah, kalian lihat di sini. Ini kita simpelin ya. W2 W1X. Tambahkan nih, let's say ini semuanya bias. Karena ini semua konstan ya. Tambahkan bias deh. Bias 3 gitu. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sebuah konstan juga. Ya, ini W3. Jadi W3 gitu. W3X tambah B3. Nah, ini jadi linear lagi ya. Jadi kita nggak akan bisa membuat kayak function yang non-linear, yang kayak XOR tadi. Kalau kita cuman gini doang ya, cuman matrix multiplication ya, cuman dot product terus dikasih dot product lagi gitu.
tapi nggak ada namanya activation function. Ya, jadi role dari activation function itu untuk mengaktifkan sebuah fitur yang non-linear gitu. Ya, ini kelihatan ya. Jadi W2 W1 terus bias aksennya atau setelahnya tuh W2 W1 tambah W2 gitu. Jadi no matter berapapun layer yang kamu tambahin, misalkan ini sampai ratusan, dia nggak akan membentuk sebuah non-linearity ya. Pasti nanti kalau regression ya, misalkan datanya gini, terus turun gitu ya, dia akan bentuk sebuah line aja gitu. Nggak bisa kayak gini nih gitu ya. Dia akan bentuk garis lurus doang ya. Karena in the end akan kayak gini rumusnya. Gitu. Ya, kenapa? Karena di sini nggak ada nih X dikuadratin kan? Nggak ada ya, X kuadratin. X di pangkat 3 di sini nggak ada. Ya. X-nya cukup 1. Ya. Secara polinomial dia cuma X pangkat 1. Gitu. Ya, karena yang mengenable sebuah nonlinear kan kalau misalkan X-nya kita apa-apain kan. Bukan weight-nya atau bias-nya. Sebenarnya kan tergantung X-nya kita mau apain. Ya, kalau sigmoid kan kita mau tadi kan ya, tambahkan X-nya gitu. X-nya dipangkatkan dengan E minus gitu. Jadi ya ini tentunya pasti non-linear gitu. Oke, ini ya tadi ya untuk non-linearity. Jadi ini adalah activation function-nya ya. Selama ini kita belajar sigmoid doang sama tan H kali ya yang udah kita pelajari di modul machine learning. Gitu. Tapi ada beberapa juga teman-teman ya, beberapa activation function ini skip aja ya. Ada yang namanya sigmoid ya, ada namanya tan H. Sigmoid itu dari 0 sampai 1, dikompres dari 0 sampai 1. Tan H itu minus 1 sampai 1 ya. Terus relu, nah ini yang menarik nih. Relu itu kalau di bawah 0 dia itu langsung di nolin ya. Sedangkan kalau ke atas ya dibiarin itu. Makanya value-nya gini, maksimum 0 sama Z. Jadi dia nggak ada value yang minus gitu ya. Terus leaky relu ya, itu dia kayak ada sebuah konstan lagi, hyperparameter lagi untuk membuat ini ya. Jadi ini bukan di negatifin ya. Bukan di nolin, sorry, tapi tetap negatif, tapi ini dibuat nggak linear karena dipekokin gitu ya. Ya, namanya leaky relu. Ada lagi yang namanya ELU ya, atau exponential linear unit ya. Dia bentuknya kayak gini ya. Lebih smooth ya dibandingkan relu, tapi secara perhitungan tuh lebih ribet ya teman-teman ya. Karena di sini kita lihat ada alpha, ada e pangkat x minus 1 gitu. Nah, ini macam-macam activation function. Kebanyakan kalau CNN atau nanti gambar itu banyak menggunakan relu nanti ya. Karena lebih ya gue belum baca ya kenapa ya, tapi kebanyakan pakai relu, tapi nanti gue pasti jelasin ya sampai kita materi itu kenapa pakai relu. Nah, terus ini beberapa activation function. Yang pertama sigmoid. Sigmoid tadi formulanya kayak gini ya. Dia di output antara 0 sampai 1. Bentuknya S-shape curve tadi ya. Ini 0, ini 1. Nah, bagusnya apa? Ketika model yang mempredik probability ya, kayak misalkan logistic regression karena dia 0 sampai 1 value-nya. Kekurangannya apa? Vanishing gradient. Nanti gue jelasin maksudnya apa vanishing gradient di video selanjutnya ya. 2 video lagi, sorry. Ya. Jadi intinya itu semakin deep ininya neural networknya. Nanti misalkan value yang di sini itu kecil, ya. Ini kecil. Dia kan akan dikalikan terus. Dia akan vanish, dia akan hilang gitu. Ya, dia akan mendekati 0 karena komputer ya. Komputer kalau misalkan 0, berapa, 0, berapa, meskipun memang nggak exactly 0, tapi nanti dianggap 0 karena komputer punya keterbatasan menyimpan memori, menyimpan data gitu ya. Itu juga not zero centered. Jadi outputnya selalu positif nih. Ya, membuat optimisasi prosesnya itu slower ya. Karena optimisasi proses itu lebih enak order negatifnya, jadi bisa dimainin gitu. Ya. Terus berikutnya tan H ya. Tan H juga sama S curve, tapi ini minus 1 sampai 1. Ya, tidak zero centered. Nah, formulanya kayak gini ya.
Pro-nya ya, pro-nya zero centered. Oh ini zero centered, sorry teman-teman ya, ini zero centered. Nah, outputnya bisa negatif dan positif, bisa better convergence. Ya, ini dibandingkan dengan si sigmoid tadi gitu. Bisa lebih efektif di sigmoid di beberapa kasus, tapi konsepnya juga sama ya, ada vanishing gradient gitu. Terus berikutnya ada ReLU ya. ReLU itu rectified linear unit. Ya, yang kayak tadi ya, yang bentuknya gini. Nah, shape-nya bentuknya linear untuk positif, tapi flat zero untuk negatif value ya. Jadi ketika di sini ya turunannya adalah 0. Nah, tapi kalau di atas ini turunannya adalah 1 derivatifnya. Nah, pro-nya apa? Dia itu mencegah vanishing gradient. Ya, kenapa? Karena turunannya cuma 1, konstan gitu ya. Nggak sampai yang turunannya bisa 0, berapa gitu. Jadi kalau nanti dibuat training ya dia akan lebih kurang terdampak lah ya ke vanishing gradient gitu. Terus computation efisien ya, efisien banget ya karena dia cuma membandingkan nih. Kalau kurang dari 0 ya udah buat 0. Selain itu samain. Nah, itu sangat efisien teman-teman ya, cuman satu if doang. Gitu. Terus convergence juga lebih cepat ya. Atau nanti misalkan ada loss function ya kayak ini bisa lebih cepat nih melandainya gitu. Nah, kekurangannya ada dying ReLU problem ya, karena untuk negatif gradiennya tuh 0 ya. Nih, gradiennya tuh 0. Berarti neuron bisa mati nih. Jadi misalkan ada beberapa neuron nih. Nah, karena mungkin kebetulan aja di sini tuh negatif. Nah, kalau negatif gradiennya 0. Jadi ini udah nggak dianggap lagi, nggak pernah dianggap lagi gitu. Anggap aja ini kayak mati gitu loh ya. Kayak apa ya namanya ya? Ya kayak sebenarnya ada tapi nggak pernah digunain intinya gitu. Untuk menyalakan lagi juga nggak bisa gitu ya kalau udah negatif. Karena 0 mau dikalikan berapa supaya jadi positif lagi, nggak akan bisa. Terus kalau leaky ReLU, itu tadi kayak gini ya. Jadi ini, nah terus ini yang ada bengkok sedikit gitu ya. Nah, kayak pembiasan cahaya gitu. Nah, ini berarti ada max antara ada sebuah, apa namanya, sebuah alpha di sini, ya misalkan 0,01 kalikan X atau X-nya gitu ya. Jadi kalau alpha kalikan X itu berarti mungkin di sininya, kalau X itu berarti ininya gitu. Nah, dia milih lebih tinggi yang mana. Oke, bentuknya sama kayak ReLU, tapi ada negatif slope-nya di sini ya. Karakteristiknya, dia bagus ya ini, tidak membuat ini exactly 0. Jadi nggak ada dying ReLU nanti. Gitu. Tapi cons-nya ada hyperparameter lagi ya, perlu di-tune lagi. Nambah layer of complexity nanti. Oke, yang terakhir ada ELU ya, yang tadi bentuknya lumayan bagus kayak gini. Ya. Ini ya tadi ya. Oke. Nah, prosnya apa? Prosnya itu membantu vanishing gradient ya, karena modelnya sama, mirip-mirip kayak ReLU sama leaky ReLU ya. Kalau di atas 0 dia tuh sama gitu ya. Oh sorry, ini salah gambarnya ya. Jadi misalkan gini, X di atas 0 berarti sama nih gini ya. Tapi kalau X di bawah 0 dia akan melengkung gini. Nah, ini sebenarnya sama ya. Ini untuk mengurangi vanishing gradient sebenarnya. Kalau ada kayak gini. Gitu. Dan ini zero center juga ya, zero center juga. Kekurangannya secara computation itu berat banget ya. Ini ya. Ini tuh berat banget. Karena ada perpangkatan di sini ya. Terus hyperparameter juga ada ya di sini ya, ada alpha juga nih. Harus dipilih gitu. Ya, jadi semakin bagus ya ada trade off lah ya. Ada computationally expensive. Ya, jadi perlu main di tengah-tengah ya. Makanya mungkin kebanyakan orang pakai ReLU ya, karena secara computational cepet, dia juga nggak ada vanishing gradient. Ya, intinya gitu. Oke? So, ini untuk video pertama ya teman-teman, part 1. Untuk next video kita akan bahas gimana cara neural network itu di-train ya. Akan banyak sekali matematika di video selanjutnya, jadi prepare yourself. So, thank you teman-teman udah nonton sampai akhir. See you next video ya. Bye-bye.